jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memulai doa pagi kita akan memuji menyembah Tuhan bersama-sama. Mari kita awali dengan berdoa, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur Bapa untuk kesempatan pagi hari ini, kami boleh datang ke hadirat-Mu, urapi kami semua, urapi hamba-hamba-Mu, urapi jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Engkau hadir, Engkau menjamah. Engkau memimpin kami semuanya Tuhan untuk mengalami hadirat Tuhan, mengalami pemulihan, kemerdekaan, kemenangan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Mari sama-sama kita satukan hati, kita datang ke hadirat Tuhan, kita menyembah Tuhan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Ajaib kuasa-Mu, ya Allahku, ku kagum hormat padamu. Yesus Tuhan, Kau layak dipuji, ditinggikan atas seluruh bumi. Heran kasih-Mu di hidupku, Yesus kekuatanku. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak ku agungkan. Sekali lagi, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagi-Mu ya Tuhan, hanya Kau yang layak
layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau besar, Yesus kasih-Mu, hanya Kau yang layak. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Lebih tinggi lagi, mari katakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Ku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Imanku bersepakat percaya kuasa-Nya, ku terima sekarang kemenangan dari-Mu.
Haleluya Yesus. Terima kasih Bapak. Kami mengucap syukur. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan. Urapi kami semua yang mendengarkan. Biar apa yang dibagikan, yang kami dengarkan benar-benar menjadi suatu kekuatan, sesuatu yang memerdekakan kami. Sesuatu yang membuat kami semakin mengasihi, mendekat kepadamu, semakin mengenal Engkau. Tuhan, hadirlah Engkau di tempat ini Tuhan. Hadir di setiap ruangan di mana jemaat-Mu ada. Jamah kami semua. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita akan sama-sama mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan saya sampaikan. Kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan dari Kejadian 12 ayat yang ke-7 dan ke-8. Saya akan bacakan, Bapak Ibu bisa menyimaknya atau juga bisa melihat di Alkitab Bapak Ibu atau di gadget Bapak Ibu. Demikian bunyi firman Tuhan. Kejadian 12 ayat 7. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan, yang telah menampakkan diri kepadanya. Ayat ke-8, kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel, ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, kalau kita baca di Perjanjian Lama, nenek moyang bangsa Israel, Abraham, punya kebiasaan untuk membangun mezbah. Demikian pula dengan keturunan dari Abraham, Ishak, Yakub juga membangun mezbah bagi Tuhan. Bangsa Israel di bawah kepemimpinan Musa dan para nabi juga membangun mezbah. Secara umum pengertian mezbah ini adalah tempat untuk mempersembahkan korban bakaran. Tapi mezbah juga berarti suatu tempat peringatan di mana Allah berjumpa dengan umatnya dan umat berjumpa dengan Allahnya. Pertanyaannya adalah ini Bapak Ibu, apa relevansi mezbah bagi kita umat perjanjian baru di masa sekarang? Perlukah kita membangun mezbah yang sama seperti dibangun oleh bangsa Israel kuno? Kita umat perjanjian telah ditebus sekali dan untuk selamanya oleh Tuhan Yesus di atas kayu salib. Pengorbanannya di atas mezbah salib itu cukup bagi kita. Kita tidak perlu lagi bangun mezbah. Tapi relevansi mezbah itu bagi kita apa? Mezbah tetap perlu kita bangun, tetapi bukan secara harafiah, melainkan secara rohani. Pagi ini kita akan membahas tentang mezbah keluarga. Pertanyaannya adalah apakah mezbah keluarga itu? Mengapa kita perlu membangun mezbah keluarga? Mezbah keluarga adalah suatu wadah di mana sebuah keluarga itu berjumpa dengan Tuhan. Mezbah keluarga adalah tempat di mana Tuhan hadir di dalam keluarga tersebut. Karena itu, mezbah keluarga ini penting, Bapak Ibu. Mezbah keluarga ini penting ada di setiap keluarga yang menyebut dirinya Kristen atau Kristiani. Penting sekali. Kenapa? Karena di dalam mezbah keluarga, sebuah keluarga dipimpin oleh kepala keluarga sebagai imam, menghadirkan Tuhan di dalam keluarganya. Di sana terjadi suatu interaksi antara keluarga itu dengan Tuhan. Karena itu mezbah keluarga ini penting sekali untuk ada di setiap keluarga Kristen. Untuk membangun mezbah keluarga diperlukan komitmen.
komitmen untuk menyediakan waktu, komitmen untuk bersungguh-sungguh membawa keluarga mendekat kepada Tuhan dalam penyembahan dan doa. Di sini fungsi ayah, fungsi papa sebagai seorang imam akan sangat kelihatan sekali. Sebagai seorang pemimpin rohani di keluarganya akan sangat kelihatan. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, bila dalam keluarga Anda belum ada mesbah keluarga, inilah saatnya di mana kita berpikir, ayo mulai yuk kita bangun mesbah keluarga. Akan lebih banyak untungnya daripada kerugiannya. Mungkin Bapak Ibu merasa canggung untuk memulai sesuatu. Mungkin para bapak berkata demikian, waduh gak bisa begitu. Biasanya urusan rohani itu yang ngurus istri saya. Ya. Saya ngurus yang jasmani-jasmani aja. Ya. Firman Tuhan mengajarkan kepada kita bahwa seorang ayah adalah seorang pemimpin dalam keluarga. Bukan hanya seorang pemimpin, tetapi juga seorang imam, bapak-bapak. Jadi itu adalah kewajiban kita sebagai seorang imam untuk membawa keluarga kita mendekat kepada Tuhan. Justru inilah saatnya bapak-bapak belajar menjadi seorang pemimpin rohani. Tidak sukar bapak-bapak. Ya, saya encourage Anda untuk sungguh-sungguh mempunyai satu tekad untuk memimpin keluarga Anda di dalam hal yang rohani. Itu hanya diperlukan komitmen. Ya, setelah itu lakukan saja. Mungkin pertama-tama kagok ya. Mungkin akan kagok pertama-tama ya. Tapi kebiasaan memang perlu waktu untuk membangunnya. Ya, saya punya satu teman yang suka ngomong waktu di SMA. Dia bilang begini, kalimatnya lucu ya. Dia bilang begini, bisa karena bisa karena biasa, katanya begitu. Selalu ngomong begitu dia itu ya. Saya pikir itu benar juga ya. Kita bisa karena biasa ya. Jadi biasa karena bisa gitu ya. Para ibu, bila Anda mungkin hari-hari ini adalah orang yang paling rohani dalam keluarga Anda, beri kesempatan dan dukung suami Anda untuk mengambil kesempatan memimpin mesbah keluarga. Kalau di awal-awal mungkin canggung, jangan diketawai ya. Kebiasaan memang perlu waktu untuk membangunnya. Dalam keluarga kami membiasakan untuk sebelum tidur itu kita membiasakan untuk berdoa, membaca firman bersama-sama. Ya, kami menyempatkan waktu untuk mesbah keluarga. Kita komitmen mulai dari anak-anak belum ada, kami berdua suami istri, sampai anak-anak kecil, sampai besar, sampai hari ini pun juga kebiasaan itu tetap kami lakukan. Sebelum tidur, kita pasti akan sama-sama berdoa, menyembah Tuhan, membaca sebagian dari firman. Ya, kita biasanya siapkan renungan, nggak panjang-panjang, pendek saja. Ya, biasanya kami akan memulai dengan satu lagu pujian atau penyembahan. Kemudian setelah itu kita akan baca renungan tersebut, ya, dari gadget atau dari buku renungan harian. Ya. Terus kemudian setelah baca biasanya itu ada pertanyaan-pertanyaannya, coba kita diskusi sedikit sama anak-anak. Ya. Apa relevansi dari apa yang kita sudah baca tadi dengan kehidupan mereka. Setelah itu yang paling penting dari semuanya itu adalah kita kemudian berdoa bersama. Kita saling mendoakan. Ya. Saya mendoakan istri, istri mendoakan saya, kami berdoa mendoakan anak-anak, anak-anak mendoakan kita. Kita juga berdoa untuk pokok-pokok doa yang kita sepakati bersama. Mungkin hari-hari itu keluarga kita mengalami pergumulan apa gitu ya. Kita berdoa untuk pergumulan tersebut atau mungkin anak-anak mengalami apa gitu ya. Kita sama-sama saling dukung. Ya, kita sama-sama saling dukung. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mesbah keluarga itu akan mempersatukan keluarga. Mesbah keluarga itu membangun suatu dimensi rohani yang kokoh di dalam keluarga. Di sini, di mesbah keluarga, firman Tuhan itu dipraktekkan, Bapak Ibu.
Bila suami dan istri mungkin ada dalam kondisi hubungan yang kurang baik, kalau kita memang sudah komit untuk membangun suatu mesbah bersama-sama, mau tidak mau, suka tidak suka, kita pasti akan bereskan dulu kan masalahnya. Makanya otomatis kalau kita membiasakan diri membangun mesbah keluarga, suami dan istri, seperti firman Tuhan bilang, ya, sebelum matahari terbenam itu amarah harus padam dulu. Ya. Jadi kita beresin dulu, nggak ada masalah yang mengganjal. Kita selesaikan, baru kita kemudian bisa berdoa. Di mesbah keluarga hubungan dipulihkan, hubungan dibangun, ada komunikasi antar keluarga, dan komunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu melakukan hal ini, itu sangat indah Bapak Ibu. Sesuatu yang sangat indah akan terjadi. Bagaimana kita sekeluarga berdoa dan bersepakat untuk suatu masalah. Saya ingat anak-anak mulai dari kecil, kita sama-sama membangun mesbah keluarga ini. Dan pada saat kita mengalami suatu masalah, anak-anak juga tahu dan mereka berdoa bersama-sama juga. Saya masih ingat ya, bagaimana tangan-tangan yang masih mungil itu melipat tangan dan berlutut berdoa, ya dengan doa yang sangat sederhana sekali tentang apa yang kita hadapi saat-saat itu. Dan bagaimana kemudian pada perjalanan waktu, Tuhan itu sungguh-sungguh menjawab doa kesepakatan kita. Waktu kita bersepakat berdoa bersama-sama dalam satu keluarga. Dan Tuhan menjawab, mereka, anak-anak bisa melihat, ternyata doa kita dijawab ya. Tuhan itu ada. Tuhan itu hidup loh. Tuhan itu nyata. Dan Tuhan menjawab doa. Mereka belajar dari sejak kecil bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sungguh-sungguh setia. Bapak Ibu itu sudah suatu pelajaran yang tidak ternilai dalam kehidupan mereka. Dan akan mereka bawa sampai mereka besar. Pada saat anak-anak belum ada, suami istri bisa bangun mesbah keluarga. Atau bahkan barangkali mungkin suami istri masih belum bisa bangun. Ya, salah satu dari Anda bisa memulainya lebih dahulu dan mendoakan pasangan Anda supaya sungguh-sungguh suatu ketika nanti Anda berdua bisa sama-sama berdoa bersepakat membangun mesbah. Dan pada saat anak-anak ada, anak-anak dilibatkan juga. Pada masa anak-anak kami masih kecil, kami biasanya membacakan cerita Alkitab ya, dari Alkitab bergambar itu untuk mereka. Sebelum tidur kita bacakan, kemudian kita juga diskusi sedikit sama-sama di cerita itu, bagaimana relevansinya dengan kehidupan mereka. Singkat saja kalau sama anak-anak, tidak perlu panjang-panjang, ya mereka juga akan boring kalau terlalu panjang, singkat saja. Tetapi antara kita suami istri itu bisa ambil waktu yang lain untuk setelah anak-anak tidur mungkin kita lanjutin mesbah keluarganya. Tapi biarkan anak-anak mulai kecil mereka belajar untuk melihat bagaimana kita suami istri dan bagaimana kita berinteraksi sebagai satu keluarga di dalam satu mesbah keluarga. Sampai hari ini pun hal itu masih kami lakukan. Ya, sekalipun anak kami yang pertama berada di negara lain. Ya. Anak kami yang kedua juga ada di negara lain, sekolah. Ya. Yang pertama sudah bekerja. Yang ketiga masih SMA bersama-sama dengan kami. Kami lakukan lewat gadget tentunya, ya sekalipun anak kami yang pertama karena perbedaan waktu yang ekstrim, kadang seringkali dia tidak bisa ikut, tetapi dia selalu menyempatkan diri juga untuk bisa ikut sama-sama berdoa. Di mana kita bisa saling berinteraksi dan saling tahu pergumulan yang kita hadapi dan kita saling mendoakan itu suatu hal yang tidak bisa dinilai dengan uang Bapak Ibu. Mesbah keluarga itu membuat bonding di dalam keluarga itu menjadi kokoh. Kita menjadi orang-orang itu yang care, saling peduli. Ya. Di mesbah keluarga
kita mempersembahkan korban pujian kita, korban ucapan syukur kita kepada Tuhan lewat pujian dan nyanyian yang kita naikkan. Kita membangun kedekatan bersama dengan Tuhan. Mezbah keluarga menjadi tempat peringatan bagi kita saat kita melihat bagaimana pergumulan dan doa-doa kita itu dijawab. Kita akan melihat bagaimana keluarga kita akan diubahkan oleh Tuhan sehingga sungguh seperti firman Tuhan berkata bahwa kehidupan kita itu menjadi cerita yang ajaib buat banyak orang. Itu akan nyata Bapak Ibu. Saya sungguh rindu sekali dan mendorong bagaimana keluarga-keluarga itu sungguh-sungguh dengan kerinduan membangun mezbah keluarga. Jangan tunda-tunda. Jangan ditunggu-tunggu lagi. Ya. Ayah-ayah, papa-papa, ayo mulai ajak keluarganya untuk berdoa bersama membangun mezbah keluarga. Ibu-ibu juga ayo dorong suaminya, dukung supaya suami Anda menjadi seorang imam dalam keluarga. Ya. Seperti yang saya katakan ya, pasti bisa. Kalau dibiasakan, pasti akan bisa. Ya. Kalau dibiasakan, pasti akan menjadi suatu kebiasaan. Dan Bapak Ibu, saudara sekalian, bila Anda melakukannya, Anda tidak akan pernah rugi. Anda akan melihat bagaimana Allah hadir dalam kehidupan, dalam perjalanan kehidupan keluarga saudara. Mezbah keluarga akan membangun satu bonding yang kuat dalam keluarga. Dan pertumbuhan rohani antara anggota keluarga itu kita bisa melihatnya juga. Tantangan-tantangan yang ada kita hadapi bersama-sama. Dan bagaimana tangan Tuhan yang kuat, yang ajaib itu bekerja, bergerak, menjamah setiap kita menjadi suatu hal yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan. Kalau Abraham selalu membangun mezbah dimanapun dia ada. Dan nenek moyang bangsa Israel membangun mezbah untuk bertemu dengan Engkau, untuk mempersembahkan korban bakaran, untuk menyembah-Mu Tuhan. Biar hari ini dan seterusnya Tuhan, kerinduan untuk membangun mezbah keluarga itu sungguh-sungguh tertanam di dalam hati jemaat. Dan mereka mulai membangunnya dengan penuh kerinduan, melihat bagaimana keluarga mereka diubahkan oleh Tuhan. Dan bagaimana Tuhan campur tangan dalam keluarga mereka Tuhan. Lewat doa-doa, lewat pujian penyembahan yang mereka naikkan. Kami datang di hadirat-Mu, oh Yesus, dengan satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Kita nyanyikan dari awal. Kami datang. Oh Yesus, kami datang di hadirat-Mu. Oh Yesus Tuhan, dalam satu kasih, dengan bersehati, berjanji setia sampai akhir, mengasihi-Mu, Yesus, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi
mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau, tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saya tidak tahu apa yang hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara hadapi. Tetapi pada saat kita datang mendekat kepada Tuhan, Tuhan juga akan mendekat kepada kita. Sungguh saya rindu setiap keluarga dari Bapak, Ibu, Saudara sekalian dipulihkan oleh Tuhan. Anda bisa memulai mesbah keluarga ini di dalam keluarga Anda. Bukan sesuatu yang sulit. Bukan sesuatu yang rumit atau tidak mungkin dilakukan. Yang penting ada kerinduan, ada kesungguhan hati untuk mulai melakukannya. Mungkin anak-anak sudah pada besar, dan Bapak Ibu mungkin barangkali hari-hari ini juga melihat sulit untuk melakukan, untuk bersungguh hati untuk sama-sama di dalam satu komitmen untuk berdoa bersama-sama. Tidak apa. Yang penting suami dan istri mulai dulu. Berdoalah buat anak-anak Anda. Berdoalah buat keluarga Anda, buat pasangan Anda. Tuhan ada dan mendengar pergumulan Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Mungkin hari ini bahkan anak-anak dari Bapak, Ibu jauh dari Anda. Bahkan mungkin mereka jauh dari Tuhan. Doa dari orang tua yang beriman, yang sungguh-sungguh buat anak-anaknya. Tuhan mendengar. Bapak Ibu akan heran dan terkaget-kaget pada waktu Tuhan sungguh-sungguh bekerja di dalam kehidupan anak-anak Bapak Ibu yang mungkin hari-hari ini mereka menjauh dari Tuhan. Ada kuasa di dalam kesatuan hati. Ada kuasa di dalam doa. Bapak Ibu, Saudara sekalian, jangan jemu-jemu untuk berdoa. Sekalipun mungkin Anda sudah berdoa untuk satu pokok doa dan hari-hari ini Anda belum melihat jawaban doa. Teruslah berdoa. Kenapa demikian? Karena doa itu mengubah kita juga dari dalam. Doa tidak akan mengubah Tuhan. Tuhan itu tetap sama, tidak bisa berubah. Tetapi doa itu mengubah kita juga. Dan doa membuat kita semakin yakin, semakin tahu bahwa kita perlu Tuhan. Ada kalanya doa tidak atau belum dijawab. Mungkin juga karena Tuhan ingin melihat kesungguhan hati dari kita. Apakah kita bersungguh-sungguh untuk pokok doa yang kita doakan. Karena itu jangan motung, jangan berhenti berdoa, jangan menyerah. Push, ya, pray until something happen. Berdoalah sampai doa Bapak, Ibu, Saudara dijawab. Mesbah keluarga di mana suami istri, papa, mama, ayah, ibu berdoa dengan anak-anak dalam satu kesatuan hati. Kita akan menghadirkan kuasa Allah di dalam keluarga kita. Pada saat kita sungguh-sungguh melakukannya, Bapak Ibu, percayalah,
sesuatu akan terjadi dalam kehidupan keluarga Bapak Ibu. Amin. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku, bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya. Oh, bagi kami Engkau segalanya. Oh, amin Tuhan. Bapa, Engkau melihat setiap keluarga, setiap umat-Mu Tuhan. Apapun yang mereka hadapi hari-hari ini. Engkau tahu Tuhan, kebutuhan mereka, keperluan mereka, tantangan yang mereka hadapi. Engkau tahu, Engkau menjawab doa-doa mereka. Bapa, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Biar mereka makin kuat, makin teguh di dalam Engkau. Berjalan bersama-Mu, makin lama makin kuat, hendak menghadap Engkau. Dan mereka membangun persekutuan bersama-sama dengan Engkau. Mereka akan melihat bagaimana tangan Tuhan yang kuat itu menopang mereka. Kuasa Allah itu dicurahkan atas hidup mereka. Apapun yang mereka hadapi, biar hati mereka, pikiran mereka, iman mereka tetap berpaut kepadamu. Dan tetap percaya bahwa Engkau adalah Allah yang baik, Allah yang penuh dengan kuasa, Allah yang sudah mati buat kami semua, memberikan hidup-Mu bagi kami. Supaya kami yang tidak berharga ini jadi berharga. Hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan kami berjalan bersama-sama dengan Engkau. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Berkati umat-Mu di dalam nama Yesus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, mari kita angkat tangan kita di penghujung akhir dari acara ini. Berkat dari Allah Bapa, dari Tuhan Yesus, dan dari Roh Kudus tercurah atas setiap umat Tuhan yang melihat acara ini dimanapun mereka berada. Mereka diberkati, diurapi untuk dipakai Tuhan menjadi alat-alatnya yang luar biasa. Di dalam nama Yesus, terimalah berkat kasih karunia dari surga di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.